Wanita buruh cuci baju ini selalu dihina tetangganya. Semua terdiam saat dia kurban 2 ekor sapi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya sekarang. Langit masih menutup rapat cahaya saat Mak Eni melangkah keluar dari bilik sempit yang ia sebut rumah. Angin dini hari menyelinap di antara sobekan kain sarungnya yang telah banyak dijahit ulang. Asap tipis mengepul dari napasnya, menandai udara pagi yang menggigit tulang. Di lengannya yang mulai keriput, bergantung ember besar berisi pakaian-pakaian kusam yang hendak dicuci. Ia menyusuri lorong sempit berlumur genangan dan aroma tak sedap dari selokan terbuka, namun tak sepatah pun keluhan meluncur dari bibir tuanya. Sesekali, ia berhenti, menarik napas panjang, lalu kembali melangkah sambil menggenggam erat ember itu seolah membawa satu-satunya harga diri yang tersisa dalam hidupnya. Saat mencapai ujung gang, cahaya lampu jalan tampak meredup dan berkerlap-kerlip seperti hendak padam. Seekor kucing belang dengan tubuh kurus melompat dari tumpukan kardus basah, mengeong pelan sebelum berlalu. Mak Eni meliriknya dan tersenyum simpul. Garis-garis wajahnya menegang dan mengendur bersamaan. Sabar, ya, nak. Ibu juga belum makan apa-apa dari semalam. Gumamnya, seolah berbicara pada cucu yang jauh di mata, dekat di hati. Ia berhenti di depan rumah Bu Ika, pelanggan yang sejak lama mempercayakan cucian padanya. Perlahan, ia duduk di anak tangga teras, menyeka embun dari pelipis dengan punggung tangan. Telapak kakinya yang telanjang mulai memucat oleh udara pagi, namun ia tak peduli. Yang penting, pakaian harus kembali bersih, harum, dan licin. Kalau aku asal-asalan, anak Bu Ika nanti sekolah pakai seragam bau dan lecek, bisiknya lirih, sebelum tangannya mulai merendam baju ke dalam air sabun yang dingin. Tangan tuanya bergerak pelan namun mantap, mengucek, menyikat, membilas. Tidak ada mesin modern, tak ada deterjen mewah. Hanya sabun batang yang dibagi 2 dan ember tua yang mulai retak di dasarnya. Tapi dari situlah ia menggantungkan hidup. Setiap baju yang dicuci adalah berkah, setiap tetes keringat adalah sisa harapan. Meski sendi lututnya seperti menjerit, ia terus bekerja ditemani lantunan azan subuh dari masjid kecil 2 gang dari tempatnya duduk. Hidup itu kayak cucian, ucapnya, lirih sambil menghilangkan noda di seragam kecil yang terkena tanah. Awalnya kotor, harus digosok dulu, baru kelihatan bersihnya. Ia berbicara seperti kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidupnya, meski hanya dirinya yang mendengar. Angin kembali berembus, membawa aroma sabun dan tanah basah yang menusuk hidung. Ia berhenti sejenak, menatap langit gelap yang belum mengizinkan pagi masuk. Ya Allah, beri aku kekuatan hari ini. Doanya nyaris tak terdengar, tenggelam oleh suara air yang beriak dalam ember. Lalu ia kembali mengucek, mengangkat, dan memeras kain dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Meski tangannya bergetar, matanya tetap menyelidik setiap helai kain yang telah dicuci. Dalam kesunyian, ia menanam benih harapan. Namun yang tak ia sadari, pagi yang tampak biasa itu sedang memulai perjalanan yang akan mengguncang seluruh kampung beberapa bulan ke depan. Pagi itu, tawa Bu Ika terdengar membelah sunyi lorong sempit yang biasanya hanya diisi suara sapu menyapu dan langkah lesu orang menuju masjid. Ia berdiri di balik pagar rumah barunya yang tampak mencolok dengan warna cat mencolok, menggenggam secangkir kopi panas di satu tangan, sementara tangan lainnya sibuk menunjuk-nunjuk ke arah Mak Eni yang sedang menjemur cucian di halaman kecilnya. Itu, tuh, si tukang cuci sabun murah. Tapi kalau jalan, aduh, gayanya kayak pejabat kelurahan. Serunya lantang, seolah sengaja mempersembahkan sindiran itu untuk dikonsumsi telinga-telinga tetangga. Ibu-ibu yang sedang duduk bercengkerama di bel bambu dekat warung pun langsung pecah tertawa. Salah satunya menimpali, biar nyuci seember pun tiap hari, sabun tetap sabun, gak bakal nyulap dia jadi orang kaya. Gelak tawa mereka menggema, menelusup di sela dinding rumah-rumah sempit, menghantam keras telinga Mak Eni yang pura-pura sibuk merapikan celana basah yang baru saja dijemurnya. Mak Eni membelakangi arah suara-suara itu. Ia tidak menoleh, tidak berkata apa-apa. Tapi rona merah mulai menjalari telinganya. Tangannya goyah saat melipat ujung kain,
dan di matanya menggenang bening yang bukan karena embun pagi. Ia tidak pernah membalas, tidak pula menatap balik. Cukup dengan satu senyum lelah, lalu langkah perlahan menuju dalam rumah. Tapi di balik punggungnya, luka itu menumpuk hari demi hari, seperti batu yang terus disusun hingga membebani dada dan membuat napas terasa berat. Sesampainya di dalam, ia duduk perlahan di sisi kasur tipis yang mulai usang, menatap retakan jendela yang kini kian melebar. Tangannya mengusap wajah yang keriput oleh waktu dan kepahitan, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Apa Hinaya, jadi tukang cuci baju? Kenapa manusia dinilai dari pekerjaannya, bukan dari kejujurannya? Suara itu lirih, nyaris menyatu dengan bunyi angin yang masuk lewat celah atap yang bocor. Namun tak lama kemudian, ia bangkit, melangkah ke dapur, menyalakan api kecil, dan mulai menyiapkan sabun untuk cucian selanjutnya. Ketika ketel mulai mendesis, suara tawa di luar masih terdengar. Tapi kali ini, Mak Eni memeluk dirinya dengan pelan. Sorot matanya berubah, bukan lagi sorot yang redup, melainkan tajam dan dalam, seperti sedang menyusun sesuatu di dalam diam. Sebab dalam hatinya yang terdalam, ia percaya, sabun memang tak semewah parfum mahal. Tapi dari tangan inilah banyak anak bisa pergi ke sekolah dengan percaya diri, mengenakan baju bersih yang ia cuci sepenuh hati. Kalau pekerjaanku jadi bahan tertawaan, biarlah, ujarnya pelan sambil menatap langit-langit dapur yang dipenuhi jelaga. Suaranya seakan berbicara pada langit yang maha mendengar. Tapi akan ada waktunya, mereka akan tahu siapa yang lebih kuat menghadapi hidup. Dari luar, suara Bu Ika belum juga padam. Jangan-jangan dia lagi nabung buat beli motor bututtuh, biar bisa gaya di jalanan. Tawa pun kembali membahana. Namun Mak Eni, yang kini berdiri dengan tangan terbenam dalam air sabun, hanya memandang sebentar ke arah jendela. Tak ada air mata, tak ada keluhan. Hanya keheningan yang penuh tekad. Sebab ia tahu, akan tiba waktunya, ketika semua cemooh itu tak lagi menemukan tempat, dan yang tertawa hari ini akan terdiam oleh kenyataan. Ketika malam menjalar pelan di kampung itu, kesunyian seperti menebal di setiap sudut. Angin malam menyelinap masuk melalui sela-sela papan rumah Mak Eni yang rapuh, membuat nyala lampu minyak kecil bergoyang tak pasti. Di dalam ruangan yang tak lebih luas dari bilik asrama, tak terdengar apapun kecuali suara gesekan tikar tua dan helaan napas seorang perempuan lanjut usia yang bersimpuh husyuk di atas sajadah tipis. Bayang-bayang gelap menari di dinding lapuk, dan langit-langit ruangan menghitam akibat jelaga yang menahun. Tak ada televisi sebagai penghibur, tak pula radio peneman malam, hanya diam, ditemani kenangan yang saling berdesakan dalam kepala yang tak lagi muda. Dengan mukena putih yang ujungnya telah pudar warnanya, Mak Eni mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Matanya terpejam, dan dari sela kelopaknya menetes air mata, membasahi pipi tirus yang digurat usia. Suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh gemuruh angin malam. Ya Allah, Engkau yang maha tahu segala isi hati. Aku hanya perempuan renta tanpa daya dan tanpa harta. Suaranya retak, seolah tiap kata lahir dari luka yang dalam. Aku tak tahu sampai kapan tubuh ini kuat bekerja. Tapi izinkan aku, ya Rab, sebelum nyawa ini kau panggil, sempatkan aku menyembelih seekor sapi. Bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk pamer kebaikan. Ia berhenti sejenak, mengatur napas. Tangannya gemetar saat menyeka air mata yang terus jatuh. Aku hanya ingin bersyukur. Aku ingin anak-anak yatim merasakan nikmatnya daging. Aku ingin wajah-wajah lapar tersenyum bahagia. Aku ingin menunjukkan bahwa sekalipun pekerjaanku dianggap remeh, aku tetap bisa mendekat pada MU. Tangis pecah di tenggorokannya, tapi segera ia redam dengan telapak tangan. Rumahnya begitu kecil, dindingnya begitu tipis. Ia takut isaknya terdengar dan menjadi bahan kasihan orang-orang. Ia tak menginginkan iba, hanya pengakuan dari langit. Mak Eni lalu mendongak memandangi plafon kayu yang dipenuhi debu dan retakan. Kalaupun aku tak mampu menginjak tanah suci, ya Allah, setidaknya izinkan aku berkurban. Itu pun perintah MU. Bukan? Aku ingin tetap dalam jalan MU, walau aku ini hanya buruh cuci yang tak dianggap siapa-siapa. Angin kembali bertiup, menggoyangkan dinding tipis rumah yang mulai reot. Tapi dari suara berderit itulah muncul kekuatan baru. Di malam sunyi yang hanya disaksikan langit, di sebuah rumah mungil tanpa pujian atau sorotan, satu doa naik perlahan ke atas. Doa yang jujur dan tulus.
lahir dari hati yang hanya berharap padanya. Tanpa ia sadari, langit sedang mendengarkan dan bersiap menjawab pada waktu yang paling tepat. Usai menyelesaikan setrikaan terakhir dan menyusun pakaian dengan rapi, Mak Eni biasa duduk di ujung kasur kapuknya yang cekung di tengah. Dengan gerakan perlahan, tangannya meraba sisi bawah kasur, mencari ujung kain batik lawas yang warnanya mulai pudar dimakan waktu. Hati-hati, ia menariknya keluar dari persembunyiannya. Terselip di antara lipatannya, terdapat lembaran-lembaran uang kecil yang telah dilipat rapi. Ada 5 ribuan, 2 ribuan, dan 1000-an yang sudah usang, bahkan robek sedikit di ujungnya. Tak seberapa jumlahnya, namun tiap lembar tersimpan dengan harapan yang dalam dan kepercayaan yang tak bisa dibeli oleh nominal berapapun. Lampu minyak yang temaram memantulkan bayang-bayang tangannya ke dinding kusam kamar. Suasana hening nyaris tanpa suara, kecuali derik lembut genteng yang tergeser angin atau suara cicak dari balik dinding. Satu persatu, Mak Eni membuka lipatan uang itu dan menghitungnya dalam diam. Bibirnya bergerak pelan, hampir tak terdengar. 1000, 2000, 7000, bisiknya pada dirinya sendiri. Di balik matanya yang berembun, tampak nyala kecil tumbuh, seperti lentera yang bertahan di tengah badai. Alhamdulillah, ucapnya lirih tiap kali menambah lembaran baru ke dalam gulungan. Uang itu tak pernah ia sentuh untuk kebutuhan lain. Meski kadang beras hanya tinggal sedikit di kaleng atau sendal jepitnya sobek, dan nyaris tak bisa dipakai lagi. Ini bukan buat perutku, bisiknya malam itu sambil menatap gulungan itu. Ini buat kurban, ini buat syukurku kepadanya. Suatu ketika, anak pelanggan tetapnya memberi 10.000 sebagai tanda terima kasih, karena seragam sekolahnya tampak sangat bersih. Mak Eni nyaris menangis saat menerima uang itu, bukan karena nilainya besar, tapi karena itu adalah bentuk penghargaan yang langka bagi orang sepertinya. Uang itu ia lipat 2, diciumnya dengan lembut, lalu ia selipkan ke antara lipatan batik, bergabung dengan lembaran lain yang telah lebih dulu menunggu. Kayaknya makin tebal, ya, ucapnya malam lain, suaranya nyaris seperti gumam. Ia menatap kain itu dengan mata berbinar, tapi ia menahan diri untuk tidak membuka semua isinya. Ia percaya, jika harapan terus dihitung-hitung, bisa-bisa semangatnya menyusut. Lebih baik ia simpan semuanya dalam diam, menabung dalam sunyi, sambil menitipkan niat itu pada Tuhan yang tak pernah tidur. Kadang, ia tersenyum sendiri membayangkan hari di mana ia menyerahkan seekor sapi kepada panitia kurban. Tangan mungkin akan bergetar, mata mungkin basah, tapi hatinya akan penuh. Bukan karena aku banyak uang, katanya pelan, tapi karena aku yakin, niat yang kecil bisa tumbuh besar kalau disiram doa. Di luar, angin berembus pelan, mengayun tirai tipis yang mulai sobek di sisi jendela. Namun di dalam kamar sederhana itu, dalam gulungan batik yang menyimpan harapan diam-diam, ada kekayaan batin yang tak terlihat siapapun. Dan sementara malam terus berjalan, Mak Eni terus menyusun mimpi dari lembar demi lembar uang yang pelan-pelan sedang menuliskan sebuah kisah yang belum selesai, namun tak akan sia-sia. Sejak pagi, awan menggantung kelabu di langit, namun Mak Eni tetap melangkah menyusuri lorong sempit dengan ember kosong di tangannya. Payung tuanya berlubang di beberapa sisi, nyaris tak berfungsi menahan tetesan dari langit. Udara lembab menembus pori-pori, dan angin membuat tubuhnya yang hanya dilapisi kaos tipis serta jari kumal terasa menggigil. Ia terus berjalan meski lututnya goyah, karena ada 2 pelanggan yang menanti cucian diantar. Kalau sekarang gak kuambil, nanti malah menumpuk. Lirihnya sembari menahan ngilu di persendian yang sudah tak muda lagi. Ketika tiba di salah satu rumah langganan, hujan turun dengan derasnya. Angin menerpa hingga rangka payungnya tertekuk. Dan hanya dalam sekejap, tubuh renta itu basah kuyup dari kepala hingga ujung kaki. Meski tangannya bergetar karena dingin, Mak Eni tetap mengangkat ember berisi cucian dengan sisa tenaganya. Ia pulang terseok, langkahnya pelan dan berat. Begitu sampai di rumah petak yang lembab dan sempit, ia jatuh berlutut di lantai dingin, napasnya memburu, tubuhnya sedingin besi yang disiram hujan malam. Malam menjelang, demam datang tanpa peringatan. Ia menggeliat lemah di atas tikar, tubuhnya panas menyengat, namun jari-jarinya dingin dan menggigil. Tak ada seorang pun yang menemani. Hanya suara tetesan air dari atap bocor dan bayangan temaram yang menari di dinding. Dengan susah payah, ia mencoba bangun untuk menyalakan lampu minyak, tapi pandangannya berputar. Akhirnya ia pasrah terbaring, memeluk mukena lusuh dan berbisik lirih,
Ya Allah, beri kekuatan, cucian belum selesai. Selama 2 hari ia terkapar, tak sanggup bergerak. Cucian menumpuk, pelanggan mulai bertanya-tanya. Di ujung gang, para ibu mulai berbicara. Dan seperti biasa, Bu Ika membuka percakapan dengan nada yang menggigit. Yah, kalau cuma ngandelin nyuci, ya gitu. Sakit sedikit aja, penghasilan langsung nol. Coba kerja yang benar, jangan cuma ngucek baju tiap hari. Beberapa tawa kecil menyusul, lalu bisik-bisik bernada sinis mengalir seperti luka kecil yang tetap terasa perih. Dari balik jendela rumahnya yang setengah terbuka, Mak Eni mendengar semuanya. Tapi bukan celaan itu yang mengiris hatinya, melainkan ketakutan. Bukan karena tubuhnya yang demam, melainkan rasa cemas bahwa ia mungkin tak bisa kembali bekerja. Bahwa tabungan kecil dalam gulungan kain batik itu tak lagi bertambah. Ia menangis diam-diam, tangis lirih yang menyatu dengan suara gerimis yang mulai reda. Jangan biarkan aku berhenti. Ya Allah, aku belum sempat membawa 1 ekor pun untuk kurban MU. Ia membungkus tubuhnya dengan selimut tipis, seolah mencari kehangatan dalam sepi. Di dadanya tumbuh rasa gentar yang tak mampu diredakan oleh obat warung. Ia takut harapan yang dirawatnya selama bertahun-tahun runtuh begitu saja. Ia takut mengecewakan bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Perlahan ia pejamkan mata, berharap pagi datang membawa kekuatan baru. Dalam rumah reot yang dindingnya lembab, di tengah malam yang menggigit kulit, Mak Eni berjanji dalam hatinya. Jika esok masih diberi nafas, ia akan tetap berjalan, tetap mencuci, dan tetap menabung. 1000 demi 1000, ia sisihkan bukan dari kelebihan, tapi dari keyakinan, sampai suatu hari nanti, hewan kurban itu benar-benar berdiri di hadapannya, dan cita-cita sucinya tersampaikan dengan utuh. Sekitar 2 tahun silam, saat simpanan dalam kain batik usang itu mulai terasa cukup, Mak Eni duduk termenung di depan rumah mungilnya. Tangannya bergetar saat memegang ponsel pinjaman dari tetangga. Dengan suara pelan namun syarat keteguhan, ia menghubungi keponakannya di kampung, Darto, seorang peternak sederhana yang sehari-hari merawat ternak di sebuah dusun terpencil. Mas Darto, aku pengin titip beli anak sapi 1, dari hasil nyucianku. Tolong rawat baik-baik ya. Aku niat buat kurban, kalau Allah kasih umur panjang. Darto terdiam sesaat. Ia tak menyangka bibi yang hidupnya serba pas-pasan itu punya niat sedalam itu. Tapi dari nada suara Mak Eni, ia tahu ini bukan sekadar keinginan sesaat. Maka dibelilah seekor anak sapi, tubuhnya kecil tapi sehat, dan atas permintaan Mak Eni, ia diberi nama Harapan. Soalnya tiap aku sebut namanya, aku ngerasa ada semangat kecil yang tumbuh di dada, ujar Mak Eni pada Darto suatu malam. Sejak hari itu, tiap awal bulan, Mak Eni menyisihkan sebagian uang hasil mencuci. 50.000, kadang 100.000, tergantung berapa banyak baju pelanggan yang berhasil ia selesaikan. Uang itu dikirim untuk biaya pakan, vitamin, dan upah bersih kandang. Sedikit, Mas, tapi yang penting Harapan bisa makan. Begitu katanya setiap kali menelepon. Meski terkadang dirinya harus bertahan hanya dengan nasi dan garam selama berhari-hari. Tahun berikutnya, setelah tabungan kembali terkumpul, ia memberanikan diri membeli 1 ekor lagi, kali ini lewat sistem angsuran dari pedagang sapi yang direkomendasikan Darto. Meski cicilannya kecil, Mak Eni tak pernah telat membayar. Ia bahkan rela menempuh jalan kaki lebih jauh demi menghemat ongkos ojek, hanya agar uang cicilan tetap aman. Kalau Allah izinkan 2 ekor, 1 buat masjid kampung sini, 1 lagi buat desa tempat aku lahir, katanya sambil melipat rapi kwitansi pembayaran. Bagi orang lain, mungkin 2 ekor sapi hanyalah jumlah kecil yang tak berarti. Tapi bagi Mak Eni, itu seperti mendaki puncak tinggi, setapak demi setapak. Setiap rupiah yang dikirim ke desa adalah hasil dari tangan keriput yang terus mengucek baju, kaki yang lelah menopang tubuh di lantai basah, dan punggung yang pegal karena memeras kain hingga kering. Ia tidak pernah mengeluh. Bahkan setiap selesai mengirim uang, senyumnya selalu merekah, seolah menemukan harapan baru. Pada malam-malam sunyi, setelah doa dipanjatkan di atas sajadah lusuh, Mak Eni memandang atap rumahnya yang bocor dan bergumam pelan. Ya Allah, aku nggak punya apa-apa selain niat yang tulus. Aku tahu Engkau tak melihat besar kecilnya hewan kurban, tapi ketulusan hati orang yang bersedekah. Maka ia terus berusaha, meski tertatih, meski tanpa sorak-sorai.
Dengan mata berkaca-kaca, ia membayangkan 2 ekor sapi itu berdiri gagah di halaman masjid, bukan untuk pamer, bukan untuk dipuji. Ia hanya ingin, saat hari itu tiba, bisa berkata dalam hati, "Eni, kamu sudah lakukan yang terbaik." Lalu tersenyum tenang, menyerahkan sisa hidupnya pada kehendak Tuhan yang Maha Pemurah. Mentari baru saja merangkak naik saat kehidupan di kampung mulai riuh sejak fajar. Angin pagi membawa bau tanah basah yang bercampur dengan aroma daging yang mulai dipanggang di sudut-sudut rumah. Tawa anak-anak menggema, sambil mengibarkan bendera kecil bertuliskan, Idul Adha Berkah. Sementara itu, para ibu tampak sibuk menyiapkan rempah dan memarut kelapa untuk gulai. Di pelataran masjid, panitia kurban sibuk mencatat dengan suara bersahutan, "Pak Haji Darto, 1 ekor. Ibu Lela, 2 kambing." Suasana penuh energi dan kegembiraan khas hari besar. Tak lama kemudian, 2 mobil pick-up melambatkan laju dan berhenti nyaris bersamaan di depan masjid. Asap dari knalpot masih mengepul ketika orang-orang mulai mendekat penasaran. Di atas kendaraan itu berdiri 2 ekor sapi dengan tubuh besar dan bulu coklat mengilap, tampak sehat dan tenang. Beberapa panitia bergegas membuka bak belakang, mengulur tali, dan perlahan menuntun mereka turun ke tanah. Tatapan warga tak lepas dari pemandangan itu. Sapi-sapi ini terlihat jauh lebih kokoh dibandingkan hewan lain yang sudah datang sebelumnya. "Ini sapi siapa? Gede banget," bisik seorang pemuda sambil mendekat ke panitia. Sebelum ada jawaban, Bu Ika, yang dari tadi berdiri paling depan sambil menyilangkan tangan, melangkah maju. Wajahnya terlihat penasaran, sorot matanya tajam penuh tebakan. "Kayaknya ini dari donatur besar deh. Bisa jadi perusahaan sawit tuh, atau mungkin pejabat yang nyumbang diam-diam," ucapnya dengan suara cukup keras agar ibu-ibu di sekitarnya bisa mendengar. Panitia membuka map, lalu menyampaikan nama dengan jelas, 2 ekor sapi atas nama Eni binti Salim. Hening menyelimuti halaman. Keramaian tadi mendadak lenyap seketika. Beberapa orang tertegun, saling melirik tanpa kata. Anak-anak yang berlari langsung berhenti. Seorang pria tua yang sempat memegang tali sapi kini terdiam, mematung. Bu Ika menatap ke depan dengan ekspresi bingung. Mulutnya terbuka, tapi tak satu pun kata meluncur. Seolah seluruh tubuhnya belum mampu memahami kenyataan yang baru saja diucapkan. Ma Eni maksudnya?" tanyanya nyaris tak terdengar. Salah satu panitia mengangguk. "Betul Bu. Barusan subuh, ada yang mengantar surat amanah dari beliau. Katanya, beliau belum bisa hadir karena harus menyelesaikan pekerjaan, tapi titip salam dan pesan agar sapi ini disembelih hanya untuk Allah, bukan untuk disebut-sebut." Orang-orang mulai berbisik, nada suara mereka kini berbeda. Yang dulu mencibir diam dalam keterkejutan. Sebagian menunduk, ada yang menutup mulut dengan telapak tangan, dan beberapa lainnya hanya memandangi gang kecil yang menuju rumah Mak Eni dengan wajah murung. Tak seorang pun mencoba menyanggah. Kedua sapi itu berdiri tenang, seolah tahu bahwa kehadiran mereka bukan semata persembahan daging, tapi lambang dari tekad dan cinta tulus seorang perempuan tua yang selama ini membasuh baju orang lain demi satu mimpi yang sederhana. Di antara keheningan itu, seorang ibu muda yang berdiri paling belakang membisik pelan dengan mata berkaca-kaca, "Ya Allah, betapa engkau memuliakan Mak Eni dalam diam." Dan pagi yang awalnya penuh gelap berubah menjadi sunyi yang menyejukkan, seperti rintik hujan pertama setelah kemarau. Namun belum ada yang tahu, air mata yang sesungguhnya baru akan mengalir. Dari pengeras suara masjid, lantunan suara ustaz mengalun tenang, menjangkau setiap lorong kampung yang sedang terdiam dalam harap. Warga berkumpul, sebagian duduk bersila, sebagian berdiri diam, menanti pengumuman yang tak disangka justru menyentuh relung hati mereka. 1 ekor sapi atas nama Ibu Eni binti Salim, ucap ustaz dengan suara pelan namun tegas. Sekejap, suasana berubah seperti beku. Wajah-wajah yang tadi riang berubah hening. Suara helaan napas terdengar lebih jelas dari biasanya. Beberapa ibu menunduk perlahan, merasa tertampar oleh kata-kata yang pernah mereka lontarkan tentang sosok Mak Eni, perempuan tua yang sering mereka anggap sebelah mata. Seorang bocah kecil bertanya polos, "Itu yang sering nyuci baju orang ya, Bu?" Dan ibunya hanya menjawab dengan anggukan pelan dan mata berkaca. Tak lama, ustaz melanjutkan, "Dan 1 ekor lagi, juga dari beliau." Kalimat itu menggema pelan,
seperti memberi ruang pada hati yang sedang bergolak menerima kenyataan. Hening menyelimuti pelataran masjid, hanya suara daun kering yang tertiup angin terdengar di sela-sela keheningan itu. Bu Ika yang berdiri paling depan tetap terpaku. Pandangannya menatap ke arah mimbar tanpa fokus. Rahangnya menegang, dan jemarinya tanpa sadar memintal ujung kerudung. Sorot matanya meredup, seolah bayangan masa lalu tentang sindiran-sindiran yang pernah ia lontarkan kini kembali menghantui pikirannya. Dari arah tempat wudhu, beberapa pemuda mulai menepuk tangan secara perlahan. Tak lama, tepuk tangan menyusul dari barisan bapak-bapak di belakang. Bukan tepuk tangan keras penuh sorak, melainkan lembut, seperti penghargaan sunyi atas ketulusan yang selama ini tersembunyi. Seorang lelaki tua meletakkan tangannya di dada dan berbisik pelan, "Allahu Akbar, mulia sekali dia." Saat itu juga, dari gang kecil di samping masjid, tampak sosok Mak Eni berjalan pelan. Langkahnya lambat, punggungnya membungkuk, wajahnya lelah tapi matanya berpendar oleh rasa syukur yang tak terucap. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena keyakinannya selama ini bahwa doa-doa yang ia bisikan di atas sajadah tua akhirnya dijawab Tuhan dengan cara yang indah. Seorang remaja laki-laki menghampirinya dengan wajah menunduk dan mata berkaca. Ia menggenggam tangan Mak Eni dan berkata lirih, "Maaf, Nek, dulu saya ikut menertawakan. Tapi hari ini saya sadar, justru dari Nek Eni saya belajar tentang arti sebenar-benarnya berkorban." Mak Eni memandangnya lembut dan hanya mengangguk perlahan. Suaranya gemetar namun tegas, "Endak apa, Nak, asal sekarang kamu tahu, semua ini bukan karena Mak kuat, tapi karena Allah tak pernah tidur. Meski yang dilihat hanya perempuan tua yang kerja nyuci baju." Dan ketika sinar matahari mulai merambat naik, bayangan tubuh Mak Eni jatuh panjang di pelataran masjid. Di antara dedaunan yang bergerak pelan tertiup angin, terasa seolah langit ikut bersujud pada ketulusan yang tak pernah berteriak, namun akhirnya bersinar dengan caranya sendiri. Langkah-langkah Bu Ika terasa berat, seakan tanah menolak untuk diinjak, saat ia mulai mendekati sosok Mak Eni yang berdiri di sudut halaman masjid, di bawah naungan pohon mangga yang tua. Keramaian di sekitar mulai menggeliat kembali, namun hatinya sendiri justru terkurung dalam keheningan yang menggigit. Tatapan orang-orang mengikutinya, sebagian dengan keingintahuan yang tajam, sebagian lagi hanya diam, menunggu, seperti ingin melihat apakah wanita yang dulu paling nyaring menyindir kini masih punya keberanian yang sama. Begitu jaraknya hanya tinggal sepelemparan batu, Bu Ika berhenti. Ia menatap Mak Eni yang berdiri dengan tubuh rentan namun penuh keteguhan. Wajah yang dulu sering ia abaikan, kini memancarkan ketenangan yang menyentuh tanpa suara. Bibirnya mulai bergetar, matanya mengabur oleh air mata yang tertahan. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia bertanya, "Mak Eni, uangnya dari mana?" "2 ekor sapi itu." Mak Eni menoleh perlahan, senyum kecil menyembul di wajahnya yang penuh garis usia. Meski lelah masih terlihat di sorot matanya, tidak ada sedikit pun kebencian. Dengan nada lembut dan datar, ia menjawab, "Dari cucian yang tak pernah habis. Dari cucuran keringat dan doa-doa bisu. Dari jemuran yang basah lagi tiap hujan datang. Dari tangan yang luka karena sabun, dan kaki yang pecah-pecah karena subuh yang dingin. Setiap cucian itu aku bawa sebagai harapan, bukan untuk dipuji, tapi supaya Allah dengar." Keheningan turun seperti selimut. Angin tak berhembus, namun dedaunan di atas kepala mereka bergoyang perlahan, seakan turut menyimak. Seorang ibu di sisi pagar menyeka pipinya diam-diam. Anak-anak yang sebelumnya bermain riang kini membisu, memperhatikan dua perempuan yang berdiri dalam momen yang sunyi namun dalam. Bu Ika tak kuat lagi. Ia melangkah cepat, lalu memeluk Mak Eni dengan tubuh yang bergetar, seolah ingin menghapus semua rasa bersalah yang selama ini ia simpan dalam diam. Suara tangisnya pecah, bukan sekadar haru, melainkan penyesalan yang dalam. "Maafkan aku, Mak, aku salah menilai. Aku terlalu buta menilai orang dari sabun dan tampilan luar." Mak Eni memeluk balik, perlahan dan hangat, seperti pelukan ibu yang memahami luka anaknya. Tangannya menepuk-nepuk punggung Bu Ika dengan kasih sayang yang tidak dibuat-buat. "Endak apa, Ika, semua orang bisa salah. Yang penting kita mau memperbaiki." Beberapa warga mulai menunduk, air mata jatuh satu persatu tanpa suara. Tak ada yang bertepuk tangan, tak ada suara sorakan. Hanya terdengar isak tertahan, dan suara lembut seekor sapi yang melenguh dari sisi halaman,
seakan menyadari bahwa hari itu bukan hanya tentang daging yang dikurbankan, tapi juga tentang keangkuhan yang dilepas, kesalahpahaman yang dikubur, dan hati yang terbuka untuk saling memahami. Di pelataran masjid itu, semua yang hadir menyaksikan bukan sekadar pelukan, tapi momen yang akan membekas di benak mereka selamanya. Sejak hari kurban itu, kehidupan Mak Eni perlahan berubah. Gang sempit yang dulu penuh dengan bisik-bisik sinis kini bergema dengan sapaan ramah yang tulus. Ucapan kasar yang dulu seperti angin menusuk kini digantikan dengan senyuman hangat. Tak ada lagi yang memperolok sarung lusuhnya atau aroma sabun murah dari pakaiannya. Mata-mata yang dulu memandangnya rendah kini melihat sosok yang kuat. Seorang perempuan tabah yang menyimpan keteguhan lebih kukuh dari karang dan ketulusan seluas cakrawala. Setiap pagi, saat ia melewati jalanan kampung dengan ember besar di tangan, yang masih seberat hari-hari sebelumnya, anak-anak kecil berhamburan keluar dari rumah. Mereka menghampirinya, berebut mencium tangannya sambil menyapa ceria, "Assalamualaikum, Nek Eni." Mak Eni selalu berhenti sejenak, membalas dengan sentuhan lembut dan doa yang lirih. Raut wajahnya tetap dipenuhi keriput, langkahnya tak pernah terburu-buru, namun sorot matanya kini bersinar, pancaran dari jiwa yang akhirnya dikenal bukan karena pakaian atau harta, tapi karena kejujuran yang tak pernah ia tinggalkan. Ibu-ibu yang dulu hanya menyapanya sambil lalu dari beranda kini kerap berkunjung ke rumah kecilnya. Mereka datang bukan membawa cucian, melainkan membawa hati yang ingin didengar dan dikuatkan. Mereka duduk bersila di lantai yang dingin, menyeruput teh hangat sambil mendengar Mak Eni bercerita tentang makna ikhlas, tentang sabar yang tak berbatas, dan tentang cinta kepada Tuhan yang tak mengenal gelar atau kekayaan, tapi hidup di hati orang-orang yang membersihkan pakaian sambil menjaga kesucian batin. Waktu terus berjalan, dan tubuh Mak Eni yang renta makin rapuh digerogoti usia. Namun kini, kesakitannya tak lagi ditemani sepi. Para tetangga bergiliran datang, menjaga, menemani, dan memastikan ia tak sendiri. Jika ia duduk di teras rumah sambil menyeka peluh, sapaan lembut selalu datang dari warga yang lewat, penuh kehangatan dan kepedulian. "Mak Eni, jaga kesehatan, ya. Kami doakan selalu." Mak Eni hanya membalas dengan senyuman. Bukan lagi senyum penuh kepedihan seperti masa lalu, tapi senyum damai milik seseorang yang tahu bahwa hidupnya telah bermakna. Ia paham, Tuhan selalu melihat dan mendengar, bahkan dalam sunyi. Tangan-tangannya yang kasar kini bukan lagi simbol kerja keras semata, tapi bukti cinta yang tulus dan tanpa pamrih. Doa-doanya yang lirih setiap malam ternyata telah menjadi akar dari perubahan yang tak tampak oleh mata, tapi begitu terasa di hati. Satu siang yang sendu, ketika gerimis turun dan kabut menyelimuti kampung, Mak Eni duduk di depan rumah mungilnya. Pandangannya tertuju ke langit yang kelam, sementara angin membawa suara anak-anak mengaji dari arah masjid dan aroma tanah basah menyusup ke dalam napasnya. Dalam keheningan itu, ia menatap langit dan membisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau tunjukkan bahwa sabar dan ikhlas tak pernah sia-sia." Hari itu, seluruh kampung tahu, mereka sedang hidup bersama sosok luar biasa. Bukan tokoh besar yang ditulis di buku sejarah, tapi seorang legenda hidup yang keberadaannya menyentuh hati semua orang. Sebuah penghormatan terakhir untuk Mak Eni, buruh cuci yang dimuliakan oleh ketulusan. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.